terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya berkenaan dengan kegiatan saya, yaitu mewawancarai panjenengan selaku kepala sekolah di sekolah ini, Ibu D. Nah, ini ada beberapa pertanyaan atau wawancara saya, yaitu mengenai kasus-kasus, atau jenengan bisa sampaikan salah satu kasus yang berkenaan mengenai dilema etika atau rujukan moral, terutama yang dilema etika, gitu nih. Nanti kasusnya apa, nanti panjenengan bisa sampaikan. Berkenan gitu nih. Insyaallah. Selama ini Bu, bagaimana Bu Cici itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasikannya itu bagaimana? Ya, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, dikoordinasi dengan dengan guru, baru bisa menentukan kasus mana yang masuk dilema etika sama rujukan moral kita. Berarti harus ditentukan dulu itu benar apa tidak beritanya. Ya, pastinya langsung dikomunikasikan. Iya, dikomunikasikan. Ya. Mungkin selama ini bagaimana Bu Cici itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Bagaimana cara pengambilan keputusannya itu bagaimana? Sebelum mengambil keputusan itu kita koordinasi dengan para dewan guru. Para dewan guru. Iya. Okay. Koordinasi dulu dengan dewan guru kasus-kasus tersebut. Setelah itu dengan pihak-pihak terkait baru kita bisa mengambil keputusan yang baik itu bagaimana, yang menurut kita baik karena kondisi wilayah. Nah, disesuaikan dengan kondisi wilayah. Mungkin langkah-langkah atau prosedurnya yang biasa Bu Cici lakukan, apakah sesuai dengan yang tadi Bu Cici sampaikan atau ada langkah-langkah lain? Misalkan aja ada contoh kasus nih. Misalkan ada contoh kasus yang kemarin itu kelas 5. Kebetulan ada murid kelas 5. Kelas 5. Iya. Itu ada salah satu siswa kelas 5 laki-laki ini terjadi masalah di keluarganya. Ya. Iya, ada suatu masalah di keluarganya yang mengakibatkan anak tersebut itu tidak pernah sekolah, lama tidak sekolah. Akhirnya tidak mengikuti UAS itu tadi. Cuma UAS di semester akhir. Semester 2 tidak mengikuti UAS karena masalah orang tua itu yang mengharuskan dia diboyong untuk pindah ke daerah yang lain gitu. Mungkin hal-hal apa yang selama ini Bu Cici anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kasus dilema etika ini? Hal yang efektif, mungkin yang lebih baik atau lebih cepat untuk menyelesaikannya itu yang hal apa? Ini kemarin itu kebetulan saya koordinasi dengan wali kelasnya. Gimana nanti di sekolah? Di kelasnya bagaimana? Hal efektifnya itu langsung ke sumbernya, iya, langsung ke wali kelasnya yang bersangkutan. Iya, selama dia mengajar di kelas 5 kan cuma di UAS aja begitu Bapak nih. Setelah itu kita koordinasi sama guru-guru, baru adanya pemanggilan orang tua atau kita kunjungan ke rumah siswa tersebut. Setelah jenengan memberikan suatu keputusan, hasil keputusan itu kira-kira ada tantangan tidak Bu? Setelah keputusan sudah diambil, kemudian apakah timbul tantangan dari keputusan yang jenengan ambil itu? Apakah setiap kejadian, setiap masalah, setiap apapun itu pasti ada tantangannya gitu Pak. Untuk ini mungkin apalagi kita di daerah wilayah
pesisir. Wilayah pesisir. Itu tantangannya itu kurang apa ya, peran serta orang tuanya itu yang kurang mendukung. Sebetulnya anak ini tuh mau bersekolah. Peduli ya? Iya, jadi kepedulian orang tuanya itu yang masih kurang. Jadi bagaimana di sekolah itu suatu guru itu bisa membujuk orang tua supaya anaknya ini bisa melanjutkan sekolahnya gitu. Terus seandainya ada suatu masalah Bu ya, dilema etika itu Bu Cici itu langsung menyelesaikan pada waktu itu ataukah menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan dilema itu? Kalau kita bisa menyelesaikan dengan cepat, ya kita langsung bisa menyelesaikan dengan cepat, Pak. Lebih cepat kan lebih baik. Tapi kalau kita tidak dapat untuk informasi yang kurang, maka kita cari informasi dan kita perlu rundingan, karena sekolahan itu bukan saya aja biarpun saya jadi kepala sekolah, kita perlu rundingan sama dewan guru, sama wali kelas yang terkait sebelum kita mengambil suatu keputusan. Mungkin faktor-faktor yang mempermudah Bu Cici untuk mengambil keputusan tersebut apa? Mungkin faktor-faktor yang mendukung Bu Cici untuk mempermudah pengambilan keputusan itu faktor-faktor apa saja? Atau mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dengan untuk pengambilan keputusan itu, mungkin ada seseorang itu maksudnya mungkin dengan ke guru, mungkin guru yang bersangkutan atau guru yang lebih pengalaman, lebih mengerti keadaan murid atau bagaimana? Kalau itu ya otomatis saya itu faktor yang lebih cepat itu ya ke guru yang lebih mengerti dari siswa tersebut gitu. Mungkin dari yang jenengan sampaikan tadi, semua yang jenengan sampaikan tadi, Bu Cici sampaikan, mungkin ada pembelajaran apa yang dapat Bu Cici ambil dari salah satu kasus yang kemudian Bu Cici pecahkan, atau istilahnya Bu Cici ambil keputusan, pembelajaran apa yang bisa Bu Cici ambil? Dalam kasus ini kita memang tugas kita itu mengajar tapi tidak luput dengan mendidik gitu Kak. Kalau kita dapat seorang siswa yang bermasalah di rumahnya, bukan tidak mungkin kita sebagai orang tua mengganti di sekolah itu bisa mendalami masalah anak agar anak itu bisa mengikuti pelajaran dan bisa mengembangkan sekolahnya. Berarti banyak pembelajaran ya yang bisa Bu Cici ambil ya untuk introspeksi diri ya. Iya, juga saran-saran dari para dewan guru atau para senior yang lebih berpengalaman itu bisa diambil untuk semua mengambil keputusan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Cici. Terima kasih atas waktunya. Dengan kegiatan ini saya juga mendapatkan ilmu dan juga pengalaman dari panjenengan. Semoga nanti kegiatan ini bisa terus berlanjut, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Terima kasih. Terima kasih banyak Cici untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kasus yang dihadapi oleh Walis di sekolah selama menjadi kepala sekolah, itu terutama mengenai dilema etika.
dilema etika atau rujukan moral? Ya. Yang pertama pasti kita harus memahami dulu terhadap nilai-nilai sekolah. Sekolah kita tuh mempunyai nilai-nilai. Pasti setiap sekolah tidak mungkin sekolah itu tidak mempunyai nilai-nilai yang seperti itu. Nah, kemudian kita identifikasi dulu situasinya. Ya. Terus kemudian kita lihat konteks dan dampaknya. Ya. Kalau rujukan moral itu kan sudah pasti ke arah negatif, ya. Tapi kalau etika itu ada bisa dibilang juga negatif sebenarnya sama-sama. Nah, sama sih gitu kan sebenarnya. Makanya kita harus analisa dulu ya, dampaknya. Terus kita konsultasikan sesama teman sebelum saya mengeluarkan satu kebijakan. Ya kan, ada apa? Ada isu apa? Mungkin dengan orang yang kita percaya, ya kan? Misalnya di sini saya percaya dengan Pak Fauzi. Saya tanya, Pak, ini ada satu kasus katakan etika moral. Apa sih yang terjadi? Kan seperti itu di sekolah kita nih, atau rujukan. Ya, ini ada isu-isu begini, benar nggak? Kan begitu, kan? Nah, berarti kan saya tidak langsung menentukan, oh ini tidak, ini ya harus tidak. Tapi semua itu harus kita Cari informasi. Nah, setelah itu kita pertimbangkan pendekatan alternatif. Kita pertimbangkan. Nah, ini seperti tadi saya katakan, tidak langsung kita bisa menentukan ini benar, ini salah. Bukan, ya kan? Tapi kita pertimbangkan. Terus baru kita konsultasikan kebijakan sekolah ini dengan guru-guru. Kebijakan sekolah ini, kebijakan yang ada di sekolah ini atau peraturan yang ada di sekolah ini begini. Nah, saya mengeluarkan kebijakan seperti ini. Nah, barulah guru-guru melakukannya. Berarti ada beberapa tahap Pasti. Nah, tidak bisa kita juga rujukan moral walaupun hati kecil kita mengatakan itu tidak benar. Tapi ya kita juga tidak bisa seperti itu, ya kan? Misal yang sekarang lagi rame kita dengan pemilu lah. Ya. Nah, kita juga tidak bisa menerima itu orang jelek, kan tidak. Jangan mau milih, kan itu rujukan moral, kan? Salah satu rujukan moral. Tapi kita sekarang ini berbicara yang Pak Fauzi tanyakan adalah rujukan moral anak-anak di sekolah kita, bukan di luar loh ya, bukan di luar. Seperti itu. Kepentingan semua kembali kepada siswa. Ya. Jadi ini pertanyaan yang selanjutnya ini sudah terjawab tadi Bu ya. Selama ini bagaimana Bu Anies menjalankan pengambilan keputusan itu, yaitu dengan melakukan identifikasi dulu. Terus langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa itu tadi sudah dijelaskan. Bisa analisa, terus konsultasi dengan ya, itu yang lebih berpengalaman. Mungkin bukan lebih berpengalaman, tapi katakan lebih tahu situasi. Lebih tahu situasi. Lebih tahu kenapa? Kembali kepada di sini adalah anak-anak ya. Kita mementingkan siswa. Nah, situasi yang bagaimana kan mereka yang tahu. Karena mereka adalah guru, kan gitu. Kebijakan-kebijakan yang nanti saya ambil itu dari guru semua. Isu-isu itu. Kan etika. Kalau kita bilang etika sekarang itu apa sih yang diinikan? Ya sebenarnya anak-anak ini yaitu etika moral atau sekarang bullying seperti itu kan. Nah, kan mereka yang mendengar semua itu. Seperti itu. Ya. Mungkin ini hal apa saja yang selama ini Bu Anies anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal yang paling efektif itu yang apa? Hal apa yang efektif untuk mengambil satu keputusan? Ya. Ini pertanyaan ketiga nih ya. Ya. Yang pertama udah pasti identifikasi konflik yang ada. Kita harus membuat identifikasi konflik. Mengidentifikasi konflik. Terus kita membuat tim. Buat tim. Tim. Dalam arti kata
apa benar nih anak ini? Kan nggak mungkin satu guru saja yang ini. Kan di dalam kelas itu ada guru agama, Iya. ada guru mata pelajaran bahasa Inggris, ada, nah itu tim itu di kelas itu mungkin gitu ya. Terus setelah itu kita kumpulkan informasi dari guru-guru juga, benar kan ini anak ini melakukan ini, anak ini mengajak temennya untuk berbuat begini, Fakta kebenaran. kan seperti itu. Terus kita lihat juga misalnya kita evaluasi, ya kan, kita evaluasi kebijakan sekolahnya gimana. Apalagi saya swasta ya, kan ada kebijakan dari yayasan, selain kebijakan juga dari pemerintah. Nah itu kita jadikan satu, ya kita jadikan satu. Terus kita diskusi lah, katakan dari kumpulan tadi itu kita lihat kebijakan ini, misalnya ini anak udah melakukan ini kesalahan, ya kan, mengajak temannya berbuat ini. Nah kebijakan sekolah atau negeri misalnya tidak apa-apa, dia masih diberi ampunan, tapi yayasan, nah kan seperti itu. Kita harus jadikan satu karena berbeda negeri dengan swasta, sedangkan saya ada di swasta. Terus kita ambil satu keputusan penetapan kriteria, terus kita komunikasikan keputusannya terhadap guru semua guru ya, otomatis, dan orang tua, kan seperti itu. Setelah tadi Bu Anis dengan beberapa tahap itu kemudian menghasilkan suatu keputusan, itu pasti ada beberapa tantangan ya, beberapa tantangan. Setelah Bu Anis mengambil suatu keputusan pasti ada tantangan. Mungkin apa saja tantangan yang dihadapi setelah Bu Anis mengambil suatu keputusan? Karena kan tidak mungkin semuanya setuju ya Bu ya. Betul. Tantangan pasti ada, dimana tantangan itu setelah kita mungkin saya mengambil atau mengkonsultasikan dengan rekan kerja atau yang mengetahui kejadian, terus pasti ada tantangan begitu. Terus kita semua sebelum memutuskan ini nih, kalau kita memutuskan ini kita harus hati-hati, kan seperti itu. Nah itu harus ada pertimbangan nilai-nilai. Kenapa kita tidak, saya sebagai pimpinan langsung, oh ini langsung, ini nggak bagus, ini juga tidak, kan seperti itu. Terus kita juga harus melihat atau menganalisa jangka panjangnya. Kalau kita mengambil satu keputusan ini, dampaknya apa? Jangka panjang. Jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya sudah bisa, mungkin sudah bisa. Tapi jangka panjangnya bagaimana? Untuk sekolah kita, untuk siswa, kan seperti itu. Itu juga kita harus lihat. Terus kita juga harus punya prinsip etika. Gimana sih dasar-dasar etika di sekolah kita ini? Kan gitu. Prinsip-prinsipnya kita harus tegaskan di situ. Nah, jadi kalaupun ada yang bertentangan, ini loh kita mempunyai satu prinsip bahwa sekolah kita seperti ini. Kan begitu. Terus kita harus juga transparansi, komunikasi. Kita komunikasikan bahwa sekolah ini mempunyai tata tertib seperti ini, yang harus dilakukan seperti ini, agar semua warga itu mengerti. Nah itu agar semua, betul. Terus setelah itu kita pantau, selalu kita harus pantau. Setelah kita melakukan atau kita sudah katakan sudah melakukan kebijakan, sudah mengeluarkan kebijakan, kita pantau, kita evaluasi, ada nggak dampak? Kan belum tentu, mudah-mudahan akan terus tidak ada dampak dari situ. Ya. Tetapi kita nggak tahu setahun kemudian, 2 tahun kemudian, kan seperti itu. Membawa dampak dari katakan siswa itu atau wali murid atau guru yang lain, kan pasti dengan dia tidak suka, katakan seperti itu, dengan keputusan pastilah. Oke, seandainya ada sebuah kasus tuh ya, ada sebuah kasus, Bu Anis itu langsung menyelesaikan pada waktu itu atau menunggu waktu yang tepat. Kalau seandainya menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, mungkin prosedurnya itu bagaimana? Apakah langsung kita selesaikan skala itu pada waktu itu,
ataukah masih menunggu waktu yang tepat? Kalau ada kasus katakan di siswa ya, misalnya ada kasus di siswa etika ya tadi ya, dikatakan moral yang kira-kira sekarang ini yang terjadi adalah mungkin yang sering adalah bully, ya kan? Kita tidak langsung memutuskan kasus itu. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa saya akan menanyakan dulu, kan seperti itu. Misalnya ada anak ngadu kepada saya, Bu saya diginikan, kan gitu kan. Nah itu kan saya nggak mau Bu, saya nggak mau tuh Bu dengan anak itu. Itu kan termasuk rujukan moral juga buat saya, supaya saya tidak suka dengan anak itu. Nah saya juga tidak langsung oh iya nak, ya ibu nggak suka sama ini dia, tetapi bagaimana saya menanyakan kepada mungkin wali kelasnya, ada apa ini, kejadian apa. Nah ya tadi saya katakan itu kita lihat dulu, kita analisis dulu, terus pendekatan yang dilakukan untuk siswa tersebut yaitu gurunya, mendekatinya bagaimana. Terus kalau sudah penyelesaiannya ya sudah. Kalau tapi masih belum, anak ini masih melakukan, baru kita akan melakukan seperti itu. Jadi tidak langsung keputusan saya ambil anak ini harus keluar, keputusan, nah saya tidak. Ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam Bu Anis mengambil suatu keputusan Bu, dari kasus-kasus yang ada? Apakah seseorang atau faktor-faktor lain ada yang mendukung atau mempermudah istilahnya? Kalau seseorang atau seperti tadi saya katakan atau ada faktor-faktor lain yang sudah saya jelaskan tadi, kalau seseorang mungkin ya itu tadi saya akan menanyakan kepada tim yang tadi saya buat. Kalau misalnya memang yang mendukung, nantinya saya kumpulkan, saya analisis ini kasusnya bagaimana. Lalu saya memanggil wali kelasnya, atau saya memanggil semua dewan guru, ini tidak benar, ini benar. Jadi sebagai contoh kalau seandainya murid ya wali kelasnya, ya, karena langsung wali kelas atau guru yang mengajar di kelas itu, kan seperti itu. Mungkin dari semua yang telah Bu Anis sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Anis petik dari pengalaman setelah mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang saya ambil dari dilema etika ini menunjukkan moral ya, sebagai kepala sekolah, pimpinan itu bahwa kita tidak bisa mengejas seseorang atau menganggap seseorang itu tidak benar atau isu itu benar atau tidak. Walaupun rujukan moral kita tahu itu tidak benar, tetapi kita tidak langsung menyatakan oh ya saya seperti ini. Tapi kita juga harus melihat siapa yang mengajak rujukan moral itu. Kalau anak kecil mengajak, Bu saya didikan misalnya, dia ingin perhatian. Apakah kita juga ini? Nah, gede. Tapi kalau sama-sama guru rujukan moral, Bu kita harus ini Bu, begini-begini, itu kita langsung bisa kejas. Tapi kalau udah anak-anak siswa ngajak kita, Bu, nggak bisa juga. Jadi pembelajaran itu sangat penting karena semua tidak ada yang benar dan semua itu benar etika, ya kan? Nah, semua tidak ada yang benar, seperti di atas langit masih ada langit. Nah, tidak ada yang sempurna. Nah, dimana kita sebagai guru atau saya sebagai pimpinan ya harus bisa memberikan role model untuk guru-guru dan untuk siswa kita, di mana siswa lebih nyaman atau lebih senang melihat kita, memberi ketenangan kepada kita, akhirnya dia mau apa yang sudah ada nilai-nilai di sekolah itu yang sudah kita tetapkan, dia menjalankan. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Bu Anis. Alhamdulillah saya juga banyak menerima ilmu dan menerima masukan atau pengalaman pembelajaran dari wawancara yang telah kita sampaikan. Mungkin terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.